Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa lagi dalam materi perbandingan trigonometri di semua kuadran. Sebelumnya kita telah berbicara terkait dengan perbandingan trigonometri untuk suatu segitiga siku-siku. Tetapi yang perlu dipahami adalah bahwa yang kita bahas kemarin itu merupakan segitiga dengan sudut lancip. Sudut lancip itu merupakan sudut dengan besarnya itu kurang dari 90 ya. Kemudian pada pembahasan kali ini kita akan berbicara lebih jauh bahwa dalam koordinat kartesius itu terdiri dari 4 ruang ya, atau terdiri dari 4 kuadran. Di sini ada koordinat kartesius. Di sini untuk kuadran pertama itu adalah bernilai 0 sampai 90. Kemudian kuadran kedua itu dari 90 sampai 180. Kemudian untuk kuadran ketiga itu bernilai 180 sampai 270, dan kuadran keempat itu bernilai 270 sampai 360. Nah, nanti kita akan melihat perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut yang terletak di semua kuadran. Yang jelas tadi sudah saya sampaikan, besarnya sudut satu putaran ini adalah dari 0 sampai 360. Nah, sekarang kita akan mencoba melihat itu perbandingan trigonometri berdasarkan tinjauan geometri analisis ya. Jadi kita akan melihat secara visual dan juga kita akan menyajikannya secara angka, secara kata-kata, berarti menggunakan geometri analitis. Kita akan memulai dari kuadran pertama. Nah, ini saya selesai dulu. Jadi yang pertama adalah kita akan mencoba melihat di kuadran pertama. Kita sudah tahu semuanya ya. Untuk kuadran pertama kita lihat tandanya dulu, bahwa di sini nilai X karena dia di kuadran pertama itu bertanda positif. Begitu juga dengan Y ya. Y juga dia itu bertanda positif. Kemudian untuk R dia otomatis positif ya, kita bisa mencarinya nilai R itu menggunakan teorema Pythagoras. Di sini kita tahu bahwa P itu terletak di sini. Nilainya kita tidak tahu, yang tahu hanya Tuhan saja ya. P itu nilainya X, Y, tapi besarnya kita tidak tahu. Kemudian kita dapat melakukan suatu perbandingan ketika di sini ada alfa, maka kita dapat melakukan perbandingan bahwa untuk sinus alfa misalkan di sini, maka demi depan dan miring berarti Z per R dia bernilai positif. Kemudian untuk cos alfa untuk kuadran 1 dia itu kan sami ya, samping dan miring, berarti bernilai X per R dia juga bernilai positif. Kemudian untuk tangen alfa itu berarti Y per X dia juga bernilai positif. Jadi itu untuk kuadran yang pertama teman-teman ya. Jadi sin, cos, dan tan dia bernilai positif karena X, Y, dan R nya juga bernilai positif. Kemudian kita lanjut untuk kuadran kedua. Jadi gambarnya seperti itu, dia berada di kuadran 2 alfanya. Yang dimaksud di sini adalah alfa 2 ya. Ini misalkan saya ganti dulu. Ini alfa 2.
ini alfa 2 ini ya. Jadi alfa 2 itu bernilai berada pada kuadran 2. Dia itu bernilai 0 sampai bernilai 90 sampai 180 ya teman-teman ya. Itu alfa 2. Nah, sudah kita lihat bahwa untuk perbandingan trigonometri pada kuadran 2 itu kita bisa melihat nilai x-nya di sini. Dia itu akan bernilai negatif. Kemudian y-nya dia akan bernilai positif ya teman-teman ya. Maka r-nya juga akan bernilai positif dengan teorema Pythagoras. Kemudian setelah itu kita akan bisa melihat bahwa nilai perbandingan untuk sinus x itu kan berarti y per r ya. Berarti dia akan bernilai positif. Kemudian untuk cos alpha dia itu bernilai negatif, min x per r. Kemudian untuk tan alpha dia itu akan bernilai negatif pula. Itu untuk kuadran kedua. Kemudian untuk kuadran ketiga itu kita akan tahu bahwa nilai x itu negatif dan nilai z juga negatif, sementara untuk r positif. Maka untuk sinus alfa itu sama dengan z per r, dia akan bernilai negatif, berarti min z per r ya. Cos alfa itu min x per r, dan tan alfa plus z per x ya, dia akan bernilai positif karena min z per min x. Kemudian untuk kuadran keempat atau kuadran terakhir, kita akan tahu bahwa di sini nilai x-nya itu positif sementara y-nya dia masih negatif ya teman-teman ya. Ini terletak antara 270 sampai 360 derajat. Kita tahu bahwa dari gambar tersebut x-nya itu bernilai positif, y-nya itu dia bernilai negatif, dan r-nya dia bernilai positif ya. Maka untuk perbandingan trigonometri sinus alfa itu berarti min z per r dia bernilai negatif, cos alfa itu berarti x per r, x itu bernilai positif, maka hasilnya akan positif. Dan tan alfa itu berarti z per min x, berarti hasilnya adalah negatif. Itu untuk kuadran keempat. Secara keseluruhan dapat kita rangkum ya teman-teman ya dalam suatu tabel bahwa hasilnya itu seperti ini. Ini nilainya, nanti tandanya itu nilainya apa sih, kita harus tahu dan kita harus hafalkan. Untuk perbandingan trigonometri sinus di kuadran 1 dia positif, kuadran 2 positif, 3 dan 4 negatif. Cos itu dia di kuadran 1 positif, kuadran keempat positif, 2, 3 negatif. Tan itu berarti dia di kuadran 1 positif, kemudian 3 juga positif, sementara yang negatif itu di kuadran 2 dan kuadran 4. Kemudian untuk sekan, kosekan, dan kotangen saya rasa menyesuaikan saja ya. Ya tentunya kalau misalkan di kuadran 1 sekan, kosekan, kotangen itu berarti bernilai positif. Di kuadran kedua berarti sekannya negatif, kosekan positif, kotangen positif. Di kuadran ketiga sekannya itu dapat negatif, kosekan itu juga negatif, kotangen dapat positif. Sementara untuk di kuadran keempat untuk sekannya itu positif, kosekannya itu negatif, dan kotangennya negatif. Apakah benar seperti itu? Monggo silahkan dicari saja. Kemudian teman-teman kita akan mencoba mengerjakan suatu permasalahan ya. Nah, di sini ada suatu permasalahan, diketahui cos alfa itu sama dengan min 5 per 13. Saudara harus bisa membayangkan, di sini sudah ada gambar ya, mohon maaf. Saudara harus bisa membayangkan cos alfa. Alfa itu cos alfa itu adalah suatu sudut tertentu.
kita tidak tahu dia itu di mana, apakah dia di kuadran 1, 2, 3, atau 4. Nah, kita diberi petunjuk nilainya adalah min 5 per 13. Nah, kita diminta untuk menghitung atau untuk mencari nilai perbandingan trigonometri yang lain. Jadi petunjuknya adalah cos alfa itu min 5 per 13. Kita harus paham konsep di awal bahwa cosinus itu sama dengan samping per miring, atau kalau bisa saya simpulkan itu X per R ya. Berarti R itu dia kan teorema Pythagoras, dia itu kan pasti bernilai positif. Otomatis yang bernilai negatif adalah min 5 atau X dalam hal ini. Nah, X ketika dia itu bernilai negatif, kita bisa membuat suatu dua kemungkinan dan dua-duanya itu benar, bahwa X itu dia berada, ketika dia itu negatif, dia itu berada di kuadran 2 atau kuadran 3 teman-teman, karena X nya negatif ya. Nah, untuk nilai cos alfa itu sama dengan min 5 per 13, alfa berada di kuadran 2 atau 3. Kenapa? Karena nilai X nya itu adalah negatif, sementara R nya itu kan bernilai positif. Karena nilai X negatif ya, sementara R nya positif. Nah, sekarang kita akan coba mencari untuk kuadran 2. Kita kan berarti kan jawabannya ada 2 itu ya. Yang pertama dia itu di kuadran kedua, yang pertama ya, kemudian yang kedua dia ada di kuadran ketiga. Kuadran 2 nilai X nya itu negatif, kuadran 3 nilai X nya juga negatif, sementara untuk kuadran 1 dan 4 nilai X nya positif. Nah, untuk kuadran kedua bisa kita lihat ketika X nya itu min 5, kemudian R nya itu 13, maka Y nya pasti positif karena dia di kuadran kedua. Nah, karena kita belum tahu nilai Y nya, maka dapat kita cari menggunakan yang namanya itu teorema Pythagoras ya. Nggak usah saya jelaskan, teman-teman tahu lah caranya. Itu berarti kan 13 kuadrat dikurangi min 5 dikuadratkan ya, berarti kan hasilnya kan 12. Kemudian diperoleh perbandingan untuk trigonometri yang lain itu seperti ini. Karena sudah ketahui Y nya 12, X nya itu min 5, R nya itu 13, maka sinus alfa sama dengan 12 per 13 ya, dia bernilai positif. Kosinus alfa min 5 per 13 tadi soalnya, tan alfa itu berarti Y per X. Y nya itu dapat 12, X nya itu dapat min 5, berarti hasilnya min 12 per 5. Berarti untuk kuadran 2 sinus itu bernilai positif, kosinus negatif, dan tangen bernilai negatif, berarti sesuai ya. Kemudian untuk kuadran ketiga kita dapat melihatnya pula bahwa ketika dia itu di kuadran ketiga, dia itu letaknya di sini teman-teman ya. Nah, berarti dapat kita ketahui nilai X nya itu min 5, kemudian R nya itu 13 tadi ya, menggunakan teorema Pythagoras. Y nya itu dapat 12. Tapi perhatikan teman-teman, kenapa kok ini min? Karena dia di kuadran ketiga, bahwa Y nya itu otomatis akan bernilai negatif ya kan. Nggak mungkin dia bernilai positif. Kalau dia bernilai positif berarti dia di kuadran kedua. Maka kita sudah tahu semua nilai X, Y, dan R. X nya itu bernilai min 5, Y min 12, R nya 13. Maka sinus alfa itu sama dengan min 12 per 13, kosinus alfa itu min 5 per 13, sementara untuk tan alfa 12 per 5. Berarti sinus alfa negatif, kosinus alfa negatif, tan alfa positif. Kemudian teman-teman coba kerjakan ya. Nah, di sini jika kita ketahui bahwa jika cos beta itu min 2 per 3, tentukan nilai perbandingan trigonometri yang lain. Kita coba kerjakan. Itu ada petunjuk min 2 per 3, dia itu di kuadran berapa sih untuk kosinus beta ya.